Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen kita yang kami hormati, Ibu Dr. Adlia Afriani MPD, yang mengampu mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa S2 teknologi pendidikan. Sudah menjadi giliran kami hari ini, kelompok 2 mempresentasikan daripada tugas tentang materi teori psikologi pendidikan. Baik, kami akan mempresentasikan tentang teori psikologi pendidikan. Kelompok 2 ini kami perkenalkan dulu para anggotanya. Yang pertama saya Yusuf Effendi, kemudian Ibu Merianti, kemudian Pak Dwi, kemudian Pak Amris, dan Pak Dodi, serta Ibu Erni Yusnita. Kemudian teori psikologi pendidikan antara lain yang pertama teori behaviorisme tentang perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua teori kognitivisme, Barner, kemampuan psikis atau mental. Kemudian yang ketiga teori humanisme, ya, keterkaitan dengan emosional. Dan yang keempat teori konstruktivisme, ya, teori tentang filsafat. Selanjutnya teori psikologi pendidikan, ya, terbagi atas 3, ya. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga gaya belajar. Kelompok 2 ini akan memaparkan tentang hal ini, yakni yang pertama tentang psikologi pendidikan adalah proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan bisa dicapai melalui pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu perubahan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, pertama menurut Henry C.L., psikologi pendidikan memiliki 3 elemen atau daerah vokal, yaitu peserta didik, proses pembelajaran, dan situasi belajar. Menurut Eliot dan kawan-kawan, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Sedangkan menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah suatu studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Menurut Barlow, psikologi pendidikan adalah suatu pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu seseorang guru dalam belajar mengajar secara lebih efektif. Kemudian, psikologi pendidikan dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada kondisi kejiwaan serta tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses belajar di dunia pendidikan. Itu artinya, guru harus memahami pentingnya hal ini sebagai upaya penguatan karakter untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Tujuan psikologi pendidikan antara lain memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya. Selanjutnya, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. 3. Memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah. Selanjutnya, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, membantu peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran yang ada. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan seringkali digunakan bersamaan. Bahkan tidak sedikit yang sering salah dalam penerapan kedua istilah tersebut karena tidak mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ilmu psikologi menjelaskan pertumbuhan sebagai perubahan fisik yang terjadi pada seseorang individu. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu secara keseluruhan termasuk mental,
ya, yang berlangsung seumur hidup. Perkembangan juga mencakup memahami bagaimana seseorang mengalami perubahan dalam pertumbuhan fisik, kepandaian, dan sosial, aspek lain perubahan manusia. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat berhenti, perkembangan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan fokus pada peningkatan kuantitatif, sedangkan perkembangan dikaitkan dengan peningkatan kualitatif dan kuantitatif. Pertumbuhan tampak dari luar, perkembangan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan bergantung pada perubahan berbentuk sel atau seluler, sedangkan perkembangan bergantung pada perubahan organisasi. Pertumbuhan juga berfokus pada satu aspek dalam kehidupan anak, sedangkan perkembangan fokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan mempengaruhi tampilan fisik dan mempengaruhi karakter. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan, menurut Frederick J. McDonald. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang yang ahli. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian kebutuhan untuk sukses karena usaha sendiri. Kemudian kebutuhan untuk dihormati teman. Kemudian kebutuhan untuk bersaing. Dan kebutuhan untuk bekerja keras dan lebih unggul. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar berhubungan dengan ini yakni seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran, bergambar atau video, sehingga merekam dengan baik, mengerti dengan baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri gaya visual: bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Gaya belajar auditorial yaitu gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran, yaitu untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik modalitas belajar, model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu,
baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperolehnya. Ciri-ciri gaya belajar auditorial. Pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasana berisik. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Kemudian suka bercerita dan berdiskusi. Bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran saja. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Gaya belajar kinestetik, ini yang ketiga, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan gerak sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus bergerak terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Pertama, ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Menyukai belajar dengan praktik langsung untuk menyentuh secara langsung. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Umumnya, orang yang bergaya belajar kinestetik dapat menyerap pembelajaran menggunakan dengan menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Baik, itu mungkin presentasi kelompok 2. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan kita sebagai pejuang-pejuang pendidikan di bangsa kita ini. Demikian saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.